Pada zaman dahulu, hiduplah seorang yang sangat bijaksana bernama Ki Hajar Salokantara, di sebuah desa di lereng Gunung Telomoyo. Beliau hidup bahagia bersama istrinya yang sangat setia bernama Nyai Selakanta, dalam suasana pedesaan yang asri. Kehidupan mereka dipenuhi dengan rasa syukur dan ketaatan kepada Allah, namun mereka memiliki satu kerinduan besar yang belum terpenuhi, yaitu kehadiran seorang anak. Ki Hajar Salokantara dikenal sebagai sosok yang sering memberikan bantuan kepada warga desa yang sedang mengalami kesulitan atau membutuhkan bimbingan spiritual. Wibawa yang dimiliki oleh sang suami membuat Nyai Selakanta sangat menghormati setiap keputusan yang diambil untuk kebaikan keluarga mereka. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, kedamaian selalu menyelimuti rumah tangga mereka di lereng gunung yang sejuk tersebut. Suatu hari, Ki Hajar Salokantara memutuskan untuk pergi melakukan meditasi atau tapa brata di puncak Gunung Telomoyo, guna memohon petunjuk. Beliau berpesan kepada istrinya agar tetap sabar dan menjaga diri selama beliau menjalankan kewajiban spiritual tersebut dalam waktu yang cukup lama. Dengan hati yang berat namun penuh kepatuhan, Nyai Selakanta melepas kepergian suaminya dengan doa agar selalu mendapatkan ridho dari Yang Maha Kuasa. Setelah kepergian Ki Hajar, Nyai Selakanta mendapati dirinya mengandung sebuah anugerah yang telah lama mereka nantikan bersama. Namun, keajaiban yang terjadi justru membuat hatinya bergetar. Karena anak yang lahir dari rahimnya, bukanlah bayi manusia biasa. Bayi tersebut lahir dalam wujud seekor naga kecil yang sangat luar biasa, yang kemudian diberi nama Baru Klinting oleh sang ibu. Meskipun Baru Klinting lahir dalam wujud naga, ia memiliki kemampuan luar biasa untuk berbicara layaknya manusia, dan menunjukkan kecerdasan yang sangat tinggi. Nyai Selakanta merawat naga kecil itu dengan penuh kasih sayang di sebuah tempat yang tersembunyi, agar tidak mengejutkan warga desa. Sang ibu memberikan kasih sayang yang tulus, seolah naga tersebut adalah anak manusia yang paling tampan di matanya. Seiring berjalannya waktu, Baru Klinting tumbuh menjadi naga yang semakin besar dan memiliki kekuatan gaib yang sangat terasa di sekitarnya. Ia sering bertanya kepada ibunya mengenai keberadaan ayahnya. Karena ia ingin sekali merasakan pelukan hangat dari seorang lelaki yang telah memberikan kehidupan. Rasa rindu tersebut membuat Baru Klinting sering terlihat termenung sambil menatap puncak Gunung Telomoyo yang tertutup kabut. Nyai Selakanta akhirnya menceritakan bahwa ayahnya sedang melakukan tapa brata di puncak gunung tersebut demi mencari ketenangan batin. Beliau memberikan sebuah benda sakti berupa lonceng kecil yang merupakan peninggalan sang ayah sebagai tanda pengenal jika suatu saat mereka bertemu. Baru Klinting menerima lonceng tersebut dengan penuh sukacita dan berjanji akan menjaga benda itu dengan segenap kemampuannya. Baru Klinting kemudian meminta izin kepada ibunya untuk berangkat menuju puncak gunung guna menemui Ki Hajar Salokantara. Dengan tetesan air mata, Nyai Selakanta memberikan restu dan berpesan agar anaknya selalu menjaga perilaku serta tetap rendah hati selama perjalanan. Naga kecil itu pun mulai merayap mendaki lereng gunung yang terjal dengan semangat yang berkobar, untuk membuktikan baktinya kepada sang ayah. Sesampainya di puncak Gunung Telomoyo, Baru Klinting menemukan sesosok lelaki tua yang sedang duduk bersila dalam keadaan meditasi yang sangat dalam. Naga tersebut mendekat dengan sangat perlahan agar tidak mengganggu ketenangan sang ayah yang sedang menjalin komunikasi spiritual dengan Allah. Ia menunggu dengan sabar di dekat bebatuan hingga Ki Hajar Salokantara perlahan-lahan membuka matanya dari tapa brata tersebut. Ki Hajar Salokantara terkejut melihat seekor naga besar berada di hadapannya, namun beliau segera merasakan getaran energi yang sangat akrab terpancar dari naga tersebut. Baru Klinting kemudian bersujud dan menjelaskan siapa dirinya serta menunjukkan lonceng kecil yang ia bawa sebagai bukti kebenaran ucapannya. Sang ayah mendengarkan dengan seksama, namun beliau tidak langsung mempercayai pengakuan naga tersebut, tanpa adanya sebuah pembuktian nyata. Untuk membuktikan bahwa naga tersebut benar-benar darah dagingnya, Ki Hajar memberikan sebuah tantangan yang sangat berat dan hampir tidak mungkin dilakukan. Beliau meminta Baru Klinting untuk melingkarkan tubuhnya mengelilingi seluruh kaki Gunung Telomoyo hingga kepalanya bertemu dengan ekornya sendiri. Jika berhasil melakukan hal tersebut, maka tidak ada keraguan lagi bahwa ia adalah putra sah dari Sang Pertapa Agung. Baru Klinting segera melaksanakan perintah tersebut dengan mengerahkan seluruh kekuatan gaib yang ia miliki sejak lahir. Ia merentangkan tubuhnya yang sangat panjang menyusuri lembah dan lereng gunung, namun ternyata tubuhnya masih kurang sedikit lagi untuk bisa saling bersentuhan. Dengan kecerdikannya, ia menjulurkan lidahnya, agar bisa mencapai ujung ekornya,
sehingga lingkaran tersebut menjadi sempurna di hadapan mata sang ayah. Melihat keberhasilan tersebut, Ki Hajar Salokantara akhirnya mengakui bahwa naga itu memang anaknya, namun beliau tetap memberikan peringatan. Beliau melihat bahwa lidah yang digunakan untuk menyambung ekor adalah sebuah bentuk kecurangan kecil yang harus ditebus dengan sebuah pengabdian. Sang ayah kemudian memerintahkan Baru Klinting untuk melakukan meditasi di dalam hutan belantara, guna menyucikan jiwa dan fisiknya. Baru Klinting diperintahkan untuk bertapa di daerah perbukitan, dengan cara melingkarkan tubuhnya pada sebuah bukit yang tersembunyi dari pandangan manusia. Beliau menasehati, agar selama meditasi tersebut, Baru Klinting tidak boleh bergerak sedikit pun, meskipun ada hal besar yang terjadi di sekelilingnya. Sang naga menyanggupi perintah tersebut dengan penuh ketaatan demi mendapatkan wujud manusia yang ia dambakan. Tahun-tahun berlalu dalam kesunyian hutan, dan tubuh Baru Klinting mulai tertutup oleh lumut, semak belukar, serta pepohonan yang tumbuh dengan cepat. Ia menjadi bagian dari alam, di mana detak jantungnya seirama dengan denyut bumi yang ia peluk dengan segenap jiwa. Kesabaran dan keteguhan hatinya dalam menjalankan perintah ayah adalah bentuk penyerahan diri yang total kepada kehendak Allah yang Maha Mengatur. Namun, ketenangan tersebut terusik ketika sekelompok warga dari desa Patok datang ke hutan tersebut untuk mencari hewan buruan sebagai hidangan pesta. Mereka tidak menyadari bahwa bukit yang mereka injak sebenarnya adalah tubuh seekor naga raksasa yang sedang menjalankan ibadah spiritual. Kehadiran para warga ini menjadi awal dari peristiwa tragis yang akan mengubah jalannya sejarah di wilayah lembah Ambarawa tersebut. Warga desa Patok yang sedang mempersiapkan pesta besar merasa frustrasi karena tidak menemukan satupun hewan buruan setelah berjam-jam mencari. Dalam kemarahan dan rasa lapar, salah satu warga mencoba menancapkan parangnya ke tanah, namun ia terkejut karena yang keluar bukanlah tanah melainkan darah. Mereka kemudian mulai menggali dan menyadari bahwa di bawah semak belukar tersebut terdapat daging segar yang sangat melimpah. Tanpa rasa iba dan rasa syukur kepada alam, mereka mulai memotong-motong daging dari tubuh naga Baru Klinting yang sedang dalam keadaan diam. Daging tersebut dibawa pulang ke desa dengan sukacita untuk dijadikan santapan lezat dalam pesta pora yang akan mereka laksanakan. Mereka merasa telah mendapatkan rejeki yang sangat besar tanpa harus bersusah payah melakukan perburuan yang melelahkan seperti biasanya. Baru Klinting merasakan sakit yang luar biasa saat tubuhnya dicincang oleh tangan-tangan manusia yang penuh dengan keserakahan tersebut. Namun, sesuai janji kepada ayahnya, ia tetap bertahan dalam diam, dan tidak membalas sedikit pun tindakan kejam warga desa. Rohnya yang kuat mulai melepaskan diri dari tubuh naga yang hancur, dan menjelma menjadi sosok anak kecil, yang kumal dan penuh luka. Anak kecil tersebut kemudian berjalan menuju desa Patok dengan tubuh yang lemah, dan pakaian yang compang-camping akibat luka-luka yang ia terima. Ia ingin melihat sejauh mana sifat kemanusiaan para warga, yang telah memakan daging dari tubuhnya sendiri, tanpa izin sedikit pun. Perjalanan sang bocah ke desa tersebut adalah sebuah ujian terakhir bagi masyarakat yang telah melupakan rasa empati dan kasih sayang. Suasana di desa Patok sangat meriah dengan suara musik dan aroma daging naga yang dibakar di atas bara api yang menyala terang. Semua warga berkumpul dengan pakaian terbaik mereka, bersiap untuk menikmati hidangan mewah yang mereka anggap sebagai berkah dari hutan. Mereka tertawa dan bersulang, sama sekali tidak memikirkan asal-usul daging yang mereka makan dengan penuh nafsu tersebut. Baru Klinting yang telah berubah wujud menjadi bocah kecil mendatangi kerumunan warga tersebut, sambil meminta sedikit makanan karena merasa sangat lapar. Namun, kedatangannya justru disambut dengan hinaan dan caci maki oleh para warga yang merasa jijik melihat penampilannya yang kotor. Mereka mengusir bocah itu dengan kasar, bahkan ada yang tega menyiramkan sisa minuman kepadanya sambil tertawa mengejek. Dari sekian banyak warga yang ada, hanya ada seorang nenek tua yang sangat baik hati bernama Mbah Latung yang merasa iba. Mbah Latung mengajak bocah tersebut ke rumahnya yang sederhana, dan memberikan makanan seadanya dengan penuh kehangatan serta rasa tulus. Sang nenek tidak tahu siapa sebenarnya bocah itu, namun ia merasa bahwa membantu sesama adalah kewajiban yang ridho bagi setiap hamba. Baru Klinting merasa sangat terharu dengan kebaikan Mbah Latung, dan memberikan sebuah peringatan rahasia yang sangat penting bagi keselamatan sang nenek. Ia meminta Mbah Latung untuk segera menyiapkan sebuah lesung atau alat penumbuk padi, sebagai alat transportasi jika terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Sang nenek yang merasa bocah ini memiliki kelebihan spiritual pun segera melaksanakan nasihat tersebut tanpa banyak bertanya lagi. Setelah mendapatkan kekuatan dari kebaikan Mbah Latung, Baru Klinting kembali ke tengah kerumunan pesta dengan langkah yang lebih mantap.
Ia menantang seluruh warga desa yang hadir untuk mencabut sebatang lidi yang ia tancapkan di tengah-tengah lapangan desa tersebut. Warga desa yang sedang mabuk kekuasaan tertawa terbahak-bahak mendengar tantangan yang dianggap sangat remeh dari seorang bocah ingusan. Satu persatu warga desa yang merasa paling kuat mencoba mencabut lidi tersebut, namun anehnya lidi itu tetap kokoh tertanam di dalam bumi. Meskipun mereka menggunakan tenaga yang sangat besar hingga keringat bercucuran, lidi tersebut tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya semula. Keadaan yang awalnya penuh dengan tawa perlahan berubah menjadi suasana yang tegang dan penuh dengan rasa keheranan yang luar biasa. Baru Kelinting menatap mereka dengan pandangan yang dingin, mengingatkan bahwa kesombongan mereka telah menutupi mata hati dari kebenaran yang nyata. Ia menyatakan bahwa manusia yang tidak bisa menghargai alam dan sesama, tidak akan pernah mendapatkan kekuatan sejati yang diberkati oleh Allah. Para warga yang mulai merasa takut tetap mencoba mencabut lidi tersebut secara bersama-sama, namun hasilnya tetap sama saja. Akhirnya, baru Kelinting sendiri yang melangkah maju ke depan lidi tersebut sambil merapalkan doa dengan suara yang sangat lembut namun berwibawa. Dengan satu tarikan ringan dari tangannya yang mungil, lidi tersebut tercabut dengan sangat mudah dari permukaan tanah di hadapan semua orang. Seketika itu juga, dari lubang bekas tancapan lidi tersebut memancar air yang sangat deras dan tak kunjung berhenti mengalir. Air yang keluar dari lubang tersebut semakin lama semakin membesar hingga membentuk sebuah banjir bandang yang menyapu seluruh pemukiman di desa Patok. Warga desa yang sombong tersebut panik dan mencoba menyelamatkan diri, namun mereka semua tenggelam dalam amukan air yang sangat dahsyat tersebut. Hanya Mbah Latung yang berhasil selamat karena ia segera naik ke atas lesung sesuai dengan pesan yang diberikan oleh Baru Kelinting sebelumnya. Dalam waktu singkat, seluruh wilayah tersebut berubah menjadi sebuah danau yang sangat luas dan jernih yang kemudian dikenal dengan nama Rawa Pening. Nama tersebut diambil dari kata pening yang berarti bening, mencerminkan kejernihan airnya yang menyimpan sejarah tentang sebuah penyucian diri. Baru Kelinting sendiri, kembali ke alam gaib, menyatu dengan kedalaman air danau sebagai penjaga yang selalu mengawasi keseimbangan alam. Hingga saat ini, Rawa Pening masih berdiri megah di bawah kaki Gunung Telomoyo, menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya yang kini lebih bijaksana. Legenda ini tetap diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat akan dahsyatnya akibat dari kesombongan manusia yang melampaui batas. Masyarakat kini lebih menghormati alam dan berusaha hidup dalam harmoni, agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di masa depan. Kisah Baru Kelinting mengajarkan kita sebuah pesan moral yang sangat mendalam bahwa setiap tindakan kejam terhadap makhluk hidup akan selalu berbuah balasan yang setimpal. Kita diingatkan untuk tidak melihat seseorang hanya dari penampilan luarnya saja, melainkan dari ketulusan hati yang ada di dalamnya. Hendaklah kita selalu menjadi manusia yang rendah hati, dan senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah, agar hidup kita selalu dalam perlindungan dan ridho darinya.